Jadi berarti ada dua makhluk gitu loh, yang satu menyerupai si Rini, satunya menyerupai si Yuli. Dan itu sih yang gue lihat dua-duanya perempuan. Jam 2, 3, ke 4 itu kan jam-jam waktu-waktunya aktifnya mereka. Ih, tadi ada yang ngeliatin gue lagi pipis. Sumpah itu depan muka gue banget. Yang biasanya si makhluk halus ini main ke tempat para manusia, kali ini kan Yuli yang main ke rumahnya mereka gitu kan. Jangan diulangin lagi ya, kamu itu punya salah loh di situ. Kita nggak bisa ngeliat secara ini mata telanjang lah gimana gitu. Karena memang mungkin banyak ada banget. ada kerajaan di balik kerajaan lah ibaratnya gitu ya. Ini ada makhluknya di dalam. Dia harus balik lagi ke sana. Please come and play with me. I am so lonely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di podcast Bangsa Misteri dan sudah masuk ke episode 13. Yap, dan kali ini narasumber kita masih sama, yaitu Yuli. Iya. Tapi kali ini dengan cerita yang berbeda. Karena kali ini ada salah satu pengalaman dari narasumber kita, yaitu tentang kejadian horor di saat melakukan pendakian gunung. Wah, seru banget nih. Dan gunungnya ini adanya di Bogor ya. Bogor. Di Jawa gunung Barat, apa? Jawa Barat, di Gunung Gede Pangrango. Gunung Gede Pangrango. Nah, itu emang orang pasti udah tahu. Ini ya. termasuknya kalau orang yang ini itu emang horor atau kayak mistis gitu? enggak, di Mistisnya- kalangan pendaki-pendaki Iya, maksudnya gunung. gitu. Nah, itu Mistis ini nggak sih? gunung ini sebenarnya juga menjadi salah satu gunung yang terangker atau serem atau gimana gitu nggak sih? Kalau untuk anak gunung mungkin gue sendiri bukan yang bener-bener pecinta alam, pecinta alam, karena waktu ke Gede Pangrango itu gue diajak temen juga, dan gue juga penasaran pengen ke sana. Tapi sebelumnya udah pernah ke gunung juga? Udah pernah, tapi yang oke. masih standar lah, nggak yang ekstrim kayak gini gitu. Dan Gunung Gede Pangrango sih kalau dibilang angker ya mungkin semua gunung angker. Cuma untuk kalangan gunung ini udah standar ke atas gitu, maksudnya untuk keangkerannya gitu loh. Jadi bukan yang angker doang, Angker banget ya. Gitu. Dan Nah, sampai saya tuh akhirnya? naik jam 2 siang. Kita Mulai naiknya? naik karena dari parkiran aja ke tempat pendaftaran itu lumayan jauh gitu kan. Jaraknya. Kita jam 2 siang naik ke atas. Banyak banget tempat peristirahatan, karena kan kalau siang sore masih oke lah, masih terang gitu, masih kelihatan jalan. Tapi kan kalau udah maghrib, itu saya jam 2 siang tuh naik ya, nyampe sana itu jam 2 malam. Nyampe puncak lah, jam 2 malam itu. Jam 2 Itu malam. juga berhenti juga? Berhenti iya, karena kan bawa saya juga, bawa perempuan yang dimana saya biasa naik gunung itu yang apa ya, yang paling simpel lah, gunung-gunung simpel gitu, yang nggak dakiannya tuh bener-bener curam banget. Tapi sorry, sebelumnya di Yuli itu di kelompoknya bisa berapa orang? Kelompoknya kurang lebih 8 orang. Dan cewek ada berapa orang? Satu aku doang. Satu doang? Nah, Oke. karena aku 8 kurang orang, jadi tambah 2 orang nih dari orang lain gitu, Dari 2 orang orang luar. ya. Oh, dari temennya Yuli sih 8. Termasuk Semuanya Yuli. grup aku tuh 8 dari rumah nih, 8. Cuma karena kurang, harus dari sana orang. ya 2 orang, ya itu namanya itu ada Rini sama ya pacarnya, saya kurang tahu. Pokoknya itu jadi, dari luar. Jadi 10 orang ceweknya 2. Iya, Sisanya sebelum kita ada naik, semua. cuma pas pada saat pendakian Rini tuh selalu di belakang aja gitu, nggak pernah gabung sama kita gitu, cuma pas di puncaknya aja bareng. Nah terus pas di peristirahatan itu banyak banget nih cerita-cerita dari, kan banyak ya di situ yang jaga kebersihan juga, maksudnya kalau ada sampah diambilin gitu sama yang emang orang petugas itu. Cuma dia selalu ngasih warning gitu ke kita, kalau misalnya nanti nyampe sana jangan sembarangan ya ngomongnya, jangan sembarangan ininya ya, kalau misalnya mau tiduran jangan di sebelah sananya ya gitu loh. Oh, gitu. Kalau mau mau pasang hammock itu kayak ayunan yang tiduran gitu, jangan di pohon yang itu ya gitu. Jadi selalu sampai kasih sedetail itu selalu gitu. kasih Warning step by gitu ya. stepnya ya. Yang ngasih siapa? Ngasih tahu. Kayak petugasnya sih, kayak petugas dari Jadi ibaratnya Gunung Gede. di gunung itu
sorry ya karena gue nggak tahu dan belum pernah ke gunung, jadi kan awam banget nih. Di gunung itu juga ada petugas yang standby enggak seluruh jalan itu enggak ada. Enggak. Cuma ada pas masih di bawah kali ya. Iya, itu masih di bawah banget, Oh, masih di bawah. Karena nanti gitu. kalau udah mungkin udah naik ke atas ya mungkin udah nggak ada penjaga udah ya. ada warning dari masih awal-awal gitu ibaratnya. Jadi udah naik-naik. Nah, kan pas nyampe tempat peristirahatan yang dibilang di warning sama si tugas ini, emang ada grup lain. Di situ banyak yang istirahat Udah ada, banget. Iya, udah banyak yang istirahat banget. Nah, terus kita mau mutusin naik besok atau mau tidur sekarang di sini, pasang tenda di sini di tempat Itu jam berapa peristirahatan. kira-kira? Jam 9 kalau nggak salah, malam jam 9. Kita mau terus aja kata si penanggung jawab aku. Leadernya. Yuk lanjut aja nanggung gitu kan. Bentar lagi kita nyampe puncak gitu. Pas nyampe puncak, yuk kita nge-camp aja di sini gitu kan. Itu udah nyampe puncak Karena udah jam 2 malam gitu. Jam 2 malam kita bikin tenda kita tuh baru tidur jam 3. Pas jam 3 itu kan jadi gini loh, si puncak ini kecil banget dari ujung datar ke ujung. gitu nggak sih? Datar, memang kalau datar, puncak cuma udah di dataran. cuma ujung ke ujung tuh pendek banget Oh iya, gitu kan. space-nya gini tuh iya. kecil gitu Nah, ya. yang ujung kesininya tuh kecil banget gitu. Jadi ya buat tenda beberapa grup sempit penuh, gitu. Tapi ada grup lain juga di Ada atas. grup lain juga ada. Nah, aku tuh jam 2-an kan nyampe jam setengah 3 lah baru baru tidur lelap gitu kan. Nah, kan namanya kita capek banget gitu kan. Kita tidur sebentar. Aku pengen pipis dong. Pengen pipis kan. Nah, terus aku bangunin temen aku yang dari grup dari orang lain itu yang tapi ikut grup aku itu yang Rini ini. Aku bangunin Rini, anterin yuk mau pipis gitu kan. Oh iya, ayo gitu. Emang agak jauh tempat pipisnya, emang ada bacaannya kan. Nggak boleh sembarangan. Nggak boleh juga, harus di situ terus iya, gitu. iya, Harus satu titik gitu untuk buang air kecil gitu kan. Maksudnya itu kayak macamnya toilet tapi Toilet versi gunung. kearifan lokal iya, lah ya. Gitu. Iya. Nah, udah gitu kayak ada bilik gitu loh, ada bilik. bilik. Tapi paling cuma segini doang gitu. Oke, Ke bawahnya nggak kelihatan gitu. Nah, dia nyenterin aku kan dari jauh, emang itu jauh banget. Rin, tunggu ya. Iya. Pipis dong, bawa aqua kan, bawa air dari curug gitu. Terus udah gitu pipis udah selesai. Rin, tunggu. Iya, tapi iyanya tuh makin jauh. Iya, aku pikir udah ke tenda. Tapi pas aku lihat senternya masih ada, tapi suara tuh udah jauh banget. Nggak, kalau boleh tahu tenda sama tempat itunya MCK-nya ibaratnya gitu, itu jauh nggak sih? Sekitar berapa ya? 5 meter kayaknya. 5 meter deket dong. 5 meter ya? Enggak berarti 10 meter ya. Oh iya. 10 meteran. Emang agak jauh sih. Cuma itu kelihatan gitu. Kelihatan. Tenda sama Kelihatan. Nah, kebetulan itu buang air kecil itu kelihatan. Kebetulan tenda aku itu paling ujung di dekat dari kamar mandinya itu loh. Jadi kan deret grup mana gitu kan. Nah, udah gitu tapi senter masih ada tuh, kelihatan jelas. Kayak ada cahaya Pas aku gitu. mau keluar dari bilik itu, tunggu Rin, dia udah menjauh gitu loh senternya. Rin tunggu. Langsung lari tuh saya ngibrit karena kan takut banget dikira saya dia senternya ngejauh tuh, karena kan mata saya masih sepet banget gitu kan, baru tidur. Akhirnya pas nyampe ke tenda, dia tuh pules. Masa iya sih, kalau logika aku gini, dia baru lari tiba-tiba nyampe tenda langsung pules banget kan, nggak mungkin gitu kan. Aku bangun Rini tadi ninggalin sih, katanya mau pipis katanya gitu kan. Tadi udah dianterin malah balik lagi ke tenda, dia bilang gitu Rininya. Langsung saya itu kan gimana sorry. Iya Jadi kan, si Rini ini taunya kalau Yuli ini kan tadi minta dianterin, tapi terus tiba-tiba di tengah jalan si Yuli bilang nggak jadi deh kayak gitu, balik Iya, lagi balik ke lagi. tenda. Gitu. Sedangkan di versinya si Yuli ini dia nih sampai pipis loh. Sampai pipis. Jadi sebenarnya si Rini juga sempet nganterin mungkin. Iya, ke tengah-tengah itu. Tapi dia balik lagi Mungkin dia versi karena dia kan melihat ceritanya, Yuli balik lagi gitu. nggak jadilah gitu, balik lagi ke tenda. Padahal bahkan aku sampai ke bilik dia masih megangin senter gitu loh. jadi berarti ada dua makhluk gitu loh, yang satu menyerupai si Rini, satunya menyerupai si Yuli, ya nggak sih? Dan itu sih yang gue lihat dua-duanya perempuan. Ya nggak sih? Coba rambutnya gimbal. Iya, perempuan dua-duanya. Hitam-hitam gitu nggak sih? Kayak iseng aja gitu. Namanya itu kan kalau kata orang sih jam-jam 2, 3, ke 4 itu kan jam-jam waktu-waktunya aktifnya mereka lagi pada muncul. Apalagi gitu di kan. tempat yang ibaratnya itu kan Ya, emang nggak itu rumahnya ini ya, gitu. ibaratnya, Nah, terus aku
pagi itu kan aku beda tenda ya sama teman-teman aku grup Itu yang bikin berapa tenda? 2 tenda? 3 tenda. 3 tenda, oke. 3 3 4 Oke. 10 kan 3 3 4. Nah aku langsung lari tuh ke tendanya yang cowok semua, yang isinya cowok semua. Takut gini, kenapa, ntar aja besok ceritanya pagi-pagi gitu kan. Akhirnya oke, tidur aja yuk, tidur. Gue tidur tengah-tengah banget tuh, tengah-tengah cowok gitu kan. Nah akhirnya pas paginya baru deh gue cerita tuh. Tadi gue ceritain yang tadi, yang gue ceritain tadi, gue ceritain juga ke teman-teman gue gitu kan. Gue tadi si Rini gini-gini, ditanya Rininya kan, Rin tadi malam gimana Yuli? Enggak, Yuli tuh nggak minta antar ke Rini emang. Tapi katanya pas nyampe tenda si AA itu katanya dia bilang nggak jadi. Makanya Rini tidur lagi. Tapi Rini enggak kalau ada Yuli di samping. Enggak, kok orang ada Yuli tidur di samping. Oh, dia merasa Yuli juga lagi tidur. Iya gitu. Gue pipis loh, kata Yuli. Sampai nangis kan saya tuh ya. Gue pipis itu tuh baru nyampe puncak doang loh. Itu udah banyak cerita banget kan. Gue itu pipis loh beneran. Gue kan bawa aku. Iya, gue tahu lo bawa aku gitu kan. Akuanya masih gue simpen di tempat sampah situ. Kata saking gue takut gitu kan. Oh dari situ udah, sekarang mah kan ada tuh dari grup mana ikut nimbrung cerita gitu kan sambil masak mie telur gitu kan. Udah sekarang mah yang penting jangan macem-macem kata gitu. Terus gini, si senior pendaki yang buka beda grup sama kita, dia ngomong gini, saya udah sering banget ke Gunung Gede ini, dia bilang gitu. Karena di Gunung Gede ini kalau dari jam 12 siang sampai terang gitu kan. Di sini nih aktivitasnya kayak pasar, ngerti nggak? Orang jual gitu. tapi makhluk halus. Oh gitu. Orang pada jual beli gitu kan. Tapi makhluk halus nih. Tapi kalau misalkan di kalangan makhluk halus ini tuh bukan hutan, ini tuh pasar gitu kan. Nah terus baru tahu karena kan kita perdana banget ke Gunung Gede, makanya di sini kalau malam-malam kalau bisa jangan ke kamar mandi atau mau gitu. pipis mau apa tahan ditahan aja iya, gitu. Terus dia bilang jangan, kalau bisa ditahan aja lah dulu sampai tahrim kan. Kalau misalnya di Gunung Gede tuh di puncak masih kedengeran loh azan. Oh gitu? Masih kedengeran azan. Kok bisa ya? Nggak tahu, nggak ngerti. Masih kedengeran nyaring azan gitu. Karena emang bawahnya itu masjid Masih kampung gitu ya, masjid kampung. yang di Bogor itu yang gede itu loh, apa namanya? Masjid, kurang tahu ya deh. itu. Yang di Bogor yang deket puncak Yang gitu pas itu iya dah. pas tanjakan itu. Oh iya, itu? Iya, itu kedengeran tuh sampai atas. Tapi ya emang samar-samar, cuma kita udah tahu ini azan gitu. Itu baru nggak apa-apa keluar. Iya, tahrim pokoknya keluar nggak apa-apa. Oh iya kan namanya perdana, kita belum tahu di sana kawasannya gimana. Dikira mah kan kayak gunung-gunung yang lainnya gitu yang nggak ekstrim kayak gini. Akhirnya Jadi maksudnya dari cerita itu tuh pas kejadian Yuli minta anterin ke WC ke WC itu ternyata lagi tidur. enggak, maksudnya si makhluk halus tuh ternyata lagi beraktivitas. lagi Iya, Mereka itu sedang jam-jamnya dia beraktivitas. Iya, dia bilang di sana itu kayak jual beli kayak pasar lah. Oh berarti ada di saat- kehidupan. Enggak maksudnya pas malamnya itu pas mereka lagi minta anterin pipis ternyata si makhluk tuh lagi jadi pasar itu ya tempat di situ lagi ya gitu. beraktivitas gitu, lagi ya transaksi jual beli lah gitu. Itu pun Makanya dari salah satunya menyerupai juga hal biasa mungkin iya, ya kan? gitu. Nah akhirnya kita tuh kan jam 7, jam 8 udah kita ke Surya Kencana ke bawah. Jadi turun lagi. Jadi gini loh, dari bawah, dari posko paling bawah itu naik ke atas puncak, kita nge-camp ke bawah itu yang bener-bener indahnya Gunung Pangrango itu keindahannya di Surya Kencana. Bukan di puncaknya. Nah, kita akhirnya mutusin buat jam 8 itu turun ke Surya Kencana. Jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Kita udah bersih lah, udah ganti baju, udah siap lah ya buat sarapan, turun. iya. Kita lipat tenda, nyiapin lagi buat ke bawah. Ke bawah itu nggak bentar, 3 jam. Oke. Ke bawah itu ke Surya Kencana. Nah, di bawah namanya turunan kan kita berani dong untuk lari. Iya. Ya kan? Karena biar cepet juga. Iya. Nggak mungkin turunan kita jalan capek juga gitu. Tapi jalanannya terjal Batu-batu gitu, Batu-batu, oke. batu-batu. Tapi ada juga yang tanah liat, nanti ada batu-batu lagi, ada yang dedaunan bagus banget. Tapi gitu. sepanjang perjalanan itu nggak ada yang janggal ya, nggak ada. Jadi gini, jadi teman aku sih lebih ke teman aku. Pengalaman teman ini. Jadi dia tuh kan lari ceritanya. Terus gini, ke leadernya ngomong, gue lari ya duluan, ntar gue tunggu di bawah situ. Kan kelihatan dari atas tuh kan. Tapi sebenarnya jauh bawah itu kan. Dia lari aja, lari. Taunya dia udah di belakang. Loh,
Pokoknya nggak maksudnya gimana? dia kan lari nih, ngomong dia lari. Kan ngelewatin anak-anak. Enggak, gitu. dia paling depan. Ngomong kan di depan. Gue duluan deh, ntar ketemuan di bawah situ. Gue lari nih, gue mau lari, gue nggak mau jalan. Dia bilang, ayo dia lari nih kan, lari kenceng bawa carrier segala macam. Lari dia tut. Ya kita kan, ketemu namanya si Rifki. Si Rifki jauh banget kata gitu kan. Ini mah si Rifki tuh jauh banget kan di bawah. Kita mah ketinggalan jauh sama Rifki kata gitu kan. Nah udah gitu nggak lama si Rifki katanya nggak nungguin, katanya mau nungguin di sini, ada di belakang orangnya, jauh banget lagi di belakang. Kok bisa? Nggak ngerti. Berarti maksudnya tadi ngelihat Rifki dong. Tadi ngelihat Rifki, emang pada ngelihat. Iya orang, gue duluannya gue mau lari, gue mau lari ke bawah gitu kan duluan. Kalau boleh tahu di situ ada grup kita lain doang, juga. grup kita doang, grup kita doang. Karena kan kita duluan jam 8, mereka startnya jam 9-an. Taunya dalam kejadian nyata dia tuh malah di ketinggalan atas, jauh. iya, lu mah nggak nungguin gua kata gitu. Oh, kata dia. Ditempeleng tuh sama leader gua, Yuli kan takut juga dia kan. Lu tadi katanya duluan katanya. Apanya ada di belakang? Apa sih? Berantem tuh kan. Apa orang gua dari tadi di belakang juga gitu kan. Oh, gua juga kan kita masih positive thinking dong. Oh, kali orang kali, tapi kan dia pamit ke kita kan Rifki wujudnya gitu loh. Langsung pada teng aja. Aduh, nggak tahu nih mau harus apa. Ya, lu gitu juga kan. merasakan sendiri kan? Iya. Ini mau istirahat dulu. Ki yang bener aja sih Ki, digituin kan. Demi Allah, katanya gitu kan. Gue di belakang kan dari tadi katanya gitu. Langsung itu leadernya sampai udah duduk dulu minum. Kayak bengong aja gitu ya. Minum dulu yul tengah gitu kan. Jangan di belakang gitu kan, tengah aja. Udah gue di tengah, udah duduk semuanya duduk minum semua kan. Tenangin hati, bercanda gitu kan. Akhirnya lanjut itu tuh jam 9:30-an. Bentar lagi nyampe Surya Kencana. Padahal itu kejadiannya pagi loh ya. Katanya Ki terang lagi terang kan. Ki lo di tengah aja Ki, jangan belakang lagi. Jangan mencar-mencar lah kata. Udah kita aja bersepuluhan gitu kan. Gak usah. Udah akhirnya iya tuh 10-an tuh kan. Ada namanya Aldi. Dia nyeleneh juga tuh. Gue mau pipis dulu katanya. Duluan aja iya. Pipis dianya. Dia lari, teriak-teriakan abis pipis, tolong. Kita kan kalang kabut ya, kenapa sih Aldi gitu ya. Leadernya naik ke atas, apa katanya, tadi ada yang ngeliatin gue lagi pipis, sumpah itu depan muka gue banget katanya. Tolong, ini mah gue udah nggak bisa apa-apa, dia udah takut duluan karena kan kita nggak ngerti pokoknya cerita dari enggak ya, makhluk halus. Maksudnya bentuknya manusia? Oh, nggak tahu gitu? Itu mah makhluk halus. Enggak, kayak ada. Dia juga nggak bilang. Nggak bilang karena emang udah shock banget gitu. Bener-bener melotot sih, dia bilang melotot si hantunya ini melotot gitu ke si Aldi. Siang-siang kan? Siang-siang, pagi malah jam 9:30. Nggak, maksudnya di tempat terang gitu. Tempat terang, iya. Tapi kayaknya juga nggak heran sih. Enggak, ini juga. Karena maksudnya ini gantian gitu loh. Yang biasanya si makhluk halus ini main ke tempat para manusia, kali ini kan Yuli yang main ke rumahnya mereka gitu kan. Jadi ya terserah nggak melihat waktu juga. Mungkin kan mungkin dia juga ngerasa itu rumah mereka gitu kan. Gua gitu mau ya. nunjukin kapan aja gitu kan. Masalahnya Aldinya itu ya kencingnya sembarangan yang pertama. Oh iya, dia melanggar inilah ya. Terus ya mungkin menurut makhluk itu dia kencing di rumah gua gitu kan. Terus beneran di muka gue diceritain sama leadernya kan, depan muka terus melototin. Kan itu keadaannya kita di Surya Kencana itu mau camp juga sehari lagi, mau nginep lagi sehari lagi. Udah dari situ udah yuk tenang aja kata gitu kan sama ininya leadernya. Udah dia di tengah tuh sama si Rifki sama si Ali nih, kita yang bermasalah nih di tengah nih kita nih. Udah nyampe Surya Kencana, udah kita dari situ dikasih wejangan sama yang senior udah pernah naik gunung sampai maksudnya sekaligus cerita-cerita yang janggal-janggal. Iya, tadi semalam gitu. Gue tadi di situ ada ini, tadi malam teman saya yang ini yang perempuan gini kayak sharing cerita. Akhirnya, gitu ya. ditanya tuh ke anak-anak pulangnya mau lewat tempat yang sama apa mau lewat Gunung Putri gitu kan. Terus kata leadernya Gunung Putri aja ya katanya, biar tahu juga di Gunung Putri gimana. Ya udah, tapi kata si senior pendaki itu kalau di Gunung Putri itu aman, nggak ada apa-apa gitu kan. Nanti kita di Gunung Putri bareng aja ya, 2 grup kata gitu kan, biar ramean juga, biar saling bantu. Dia bilang gitu. Kita juga punya stok makanan sama minuman banyak, dia bilang gitu kan. Udah dari situ
di Surya Kencana kan ada sungai besar gitu kan, sungai buat orang ambil minum, terus ngerebus kayak ada kawahnya juga, ada buat ngerebus. Iya, jadi kayak multiguna gitu loh sungainya. Maksudnya tapi emang biasa digunakan. Iya, buat pendaki, buat minum, buat masak Hebat gitu. ya maksudnya. Iya, alam maksud Allah padahal gitu ya. kan ya, Alam. menciptakan gitu kan. Akhirnya kita pulang lewat Gunung Putri udah gak ada masalah. Aman, Lancar banget dari lancar, Gunung sejahtera, iya nggak ada yang janggal-janggal. Nyampe sana, nyampe posko terakhir di Gunung Putri, ditanya lah sama si penjaga ini, ada hal apa di gitu kan, pengalaman apa kemarin gituin. Diceritain sama leader gini. Iya, udah nggak heran katanya. Udah, nanti kalau misalnya kesini lagi jangan diulangin lagi ya, kamu itu punya salah loh di situ katanya. Tapi kita siapa nih? Salah satu ke kita, juga. ke kita semua nih bersepuluh nih. Oh, gitu. Ada salah satu dari maksudnya dari kalian itu ada salah loh di sini. Pastinya kalau misalkan nggak ada salah nggak mungkin diganggu gitu ya. Karena katanya sih mitosnya nih yang gue tahu, kalau kita mau naik gunung niatnya udah aneh aja tuh katanya nanti udah diganggu katanya gitu. Niatnya aja nih kayak misalkan nanti di atas gue mau buat pamer atau gimana gitu tuh, itu katanya sih ya. Gue juga bukan penikmat pendaki gunung gitu, cuma teman-teman tuh banyak yang seneng naik gunung gitu. Jadi banyak sih cerita yang emang gak heran sih, maksudnya kayak cerita-cerita horor di gunung tuh emang banyak banget, mulai dari ada suara gending lah kayak gitu tiba-tiba lagi tidur. Tiba-tiba ada suara curug enggak? Suara curug. Kayak gitu. Padahal gitu. suara apa? Curug air terjun. Padahal terjun dari gitu. puncak Gunung Gede ke Kayak curug jauh itu benar-benar banget. jauh banget. Sumbernya pun bukan dari puncaknya, beda lagi sumbernya, itu gemercik airnya tuh selalu. Kayak kedengeran Tapi banget gitu ya. kedengeran tuh gitu-gitu loh. Karena gini aja nih, kalau kita mati lampu di rumah aja tuh kedenger semua suara kayak jangkrik aja kedengeran ya. Terus kuping tuh kayak bener-bener sunyi gitu kan. Iya, apalagi itu yang alam ya. Di gunung yang di atas banget nggak kedengeran apa-apa. Azan pun cuma samar-samar doang gitu kan. Nah makanya kalau cerita-cerita gitu, kalau misalkan ditanya sama pendaki gunung yang udah expert, mereka lebih kayak kayaknya gue udah bersahabat deh sama makhluk-makhluknya. Gue malah lebih takut ke hewan buasnya katanya kayak gitu. Tapi cerita-cerita horor kayak gini ya seru sebenarnya buat diceritain Banget, gitu. iya. Seru. Gue juga sempet ngikutin beberapa cerita ya kan, ada yang hilang-hilang segala macam iya, ya kan, iya. kayak ditawarin makan ini Iya, nggak nggak mau. terus jadinya balik nih gitu. Iya. Ada yang gitu kan, ada yang diumpetin lah, ada yang ya tadi itu yang kata siapa Yuli tadi, temennya ada yang duluan ya. Iya, itu Nggak tahu paling di belakang, tapi enggak, itu mah yang paling bener nyata gue lihat juga loh. Kalau Iya. misalnya pipis kan gue nggak tahu dia gimana. Kalau yang itu, kalau yang yang pipis emang gue ngalamin sendiri. Kalau yang dia minta duluan, emang wujudnya dia Itu minta juga duluan sebenarnya- dah gitu kan, duluan gitu, gue lari, taunya dia di belakang. Itu kan sebenarnya kalau secara logika kan nggak masuk akal kan. Nggak gitu. masuk banget, tapi gue pernah denger yang cerita di siapa ya, yang ada yang meninggal juga kalau nggak salah, pendaki gunung yang duluan gitu. Nggak taunya hilang kan. oh ada setelah itu. juga. Ada Oh hilang ya itu mah ya. Ada hilang Emang tuh. ada. Ditemukan itu nggak ya, gue lupa kalau nggak salah, tapi hilang gitu-gitu kan. Kan tadi ngomongin sosok ya. Kalau yang lo lihat gimana ini? Ya banyak banget, kan gue udah bilang itu rumahnya dari mulai Iya yang sih. yang muda, yang tua, yang Anak-anak. yang wajahnya bagus, yang kurang bagus, yang kayak nyantol aja sempet gitu. merinding gitu nggak sih? Gue tuh Iya, sempet merinding sempet sih. Gue sih gak ngeliat secara ini, cuman kayak sosoknya hitam-hitam semua gitu. Gue ngeliatnya. Iya kayak segelebet gitu, Hitam-hitam banyak gitu, banget. tapi banyak. Emang Cuma kayak masuknya kayak masuk apa ya? Kayak masuk perkampungan aja gitu. Iya. Ada kayak aktivitas manusia seperti biasa kayak gitu sih. Jadi kita nggak bisa kayak ibaratnya misalnya cerita Yuli yang sebelumnya kayak Satu sosok apa dua sosok gitu kan. si misalnya Neng atau siapa, kita nggak bisa gitu ya, karena di situ banyak banget. Karena gitu. banyak banget, namanya juga itu rumahnya, karena memang banyak banget sih omongan bahwa di mana sih rumah-rumah para astral selain mungkin di rumah-rumah kosong segala macam kayak gitu. Memang yang paling banyak adalah di gunung dan juga di lautan. Nah, itu adalah rumah mereka. Lautan nih, itu benar. Itu kalau kalian datang ke lautan sebenarnya karena makanya ada beberapa orang juga sering ngasih warning kalau misalkan kalau ke laut ini jangan pakai ini, jangan pakai ini. Iya, Nah, kayak banyak gitu. gitu misalnya. Banyak Jangan- mitosnya lah. Makanya di dua tempat itulah banyak mitosnya ya, maksudnya. Iya. Karena itu emang bukan rumah ya, lebih mungkin kayak ke istana kali ya, karena banyak Iya. banyak banget gitu. kita
nggak bisa ngeliat secara ini mata telanjang lah ibarat gitu. Karena memang mungkin banyak ada banget. Iya. ada kerajaan di balik kerajaan lah ibarat gitu ya. Jadi masa kita nggak bisa spesifik mana nih yang harus diceritain, ini si penunggunya si ini gitu tuh nggak bisa, karena itu udah beda, udah cuma beda 5 langkah aja tuh penunggunya udah beda lagi. Iya, dan Yuli sebenarnya itu masih umum sih Masih ceritanya. umum, Bukan Belum yang detail bukannya ibaratnya Yuli di puncak ini di ada batu nisan siapa Oh, iya, gitu gitu kan ada. ibaratnya kan. Itu kan bisa jadi itu ini yang biasanya beneran gitu. pecinta alam, beneran pecinta alam ini kayaknya. Tapi pernah ada pengalaman dari temen gue sendiri juga. Jadi dia tuh dari dalam satu grup itu emang ada juga yang udah dibilangin. Emang itu kan sebenarnya sebelum naik tuh emang udah dikasih tahu lah jangan Iya. ambil apapun segala macam. Wanti-wanti deh jangan ini dan itu ya. Kalau nggak salah dia tuh ngambil bunga atau ngambil apalah gitu intinya dari itu, dan nggak bilang ke siapapun. Sampai rumah akhirnya dia kayak orang koma gitu, kayak mati suri gitu tuh. Mati suri ada yang gitu. bilang jiwanya diambil gitu kayak kan. gitu. Ada sih cerita-cerita kayak gitu. Ya kan? Sebenarnya kalau Tuh jadi merinding deh kalau cerita Iya, gitu. kalau ngomongin gunung gitu banyak ya gitu. sebenarnya. Udah sering lihat juga berita-berita, terus cerita-cerita mistis juga banyak tentang gunung kan. Seru banget sih ini. Mungkin bisa buat jadi pelajaran kita juga. Andaikan kayak kita nih sebagai tuan rumah, terus barang kita ada yang diambil, nggak terima dong. Mungkin Iya. sama halnya kayak makhluk-makhluk yang ada di sana. Nggak Kalau jauh beda. Iya, betul. walaupun kayak sebiji kecil kerikil pun mungkin dia juga nggak akan terima. Siapa tahu itu di mata kita itu kerikil, tapi di mata mereka adalah itu sesuatu barang yang Emas berharga gitu. gitu kan. Nah, jadi Iya. mungkin ini bisa jadi buat pelajaran kita semua juga. Kalau misalkan setiap kemanapun mungkin ya. Lagian juga kalau kita ke rumah kosong kemana-mana juga kayaknya juga nggak berani juga sih kalau sendirian kita juga harus punya kan. etika juga Nah, walaupun ibaratnya ini tempat yang kosong ya, ibaratnya Iya. kan di alam lah gitu ya, nggak ada siapa-siapa kita ngeliatin, tapi kita harus sadar bukan cuma kita Harus doang. sopan gitu. Iya. Tapi nih ya, Heeh, di beda gunung ini, ya. ketika kita beda gunung ya, sebelum ke Gunung Gede Pangrango kita pernah ke Gunung Papandayan juga. Sama di Jawa Barat, temen gue itu sampai rumah udah ngecamp segala macem udah beres. Nyampe rumah dia tuh diem aja, emang diem aja. Udah seminggu setelah dari gunung itu kan emang masih diem aja, kayak orang stres gitu. Terus dibilang gini sama mamanya, manggil kiai gitu kan, ini ada makhluknya di dalam, dia harus balik lagi ke sana. Danterin. Soalnya dia ada ngambil apa. Ngambil apa, coba dicek di tasnya segala macam, diobrak-abrik, temennya juga gak ada yang tahu. Terus di akhirnya nemuin apa namanya, bunga Edelweiss ya, bunga keabadian itu. Akhirnya si orang tuanya sama si yang temen aku diem Yang aja sakit ini, ini, dia balik lagi ke Papandayan, naro di kan Edelweiss orang itu. tuanya kan nggak tahu naronya di mana, ngambil di di mana. mana. Cuma si teman akunya itu nunjuk, nggak tahu ngarahin kemana. Nah, karena kan yang jalan tuh si bukan dia. gitu nunjukin, udah taro, kata si kiainya itu, taruh sini aja, taruh sini aja. Udah pulang ke rumah, udah normal lagi dia. Ya, itu termasuk orang yang beruntung ini, ya. ini cerita ini banget ya. Ya kan bener kan, ternyata banyak juga kejadian kayak gitu. Tapi Padahal kayak bunga doang loh ibaratnya. Iya kan. gitu, iya. Apalagi Kita bunga nganggapnya sepele gitu. bunga Edelweiss itu kan berharga banget kalau iya, untuk iya, iya. pendaki gunung gitu kan. Kita motek aja udah dosa banget gitu, karena kan itu Sekarang salah udah satu dilindungi. keabadian gitu. karena sekarang juga udah jadi bunga yang dilindungi kan. Iya, iya. Salah satu bunga yang dilindungi. Oke, seru banget obrolan kita hari ini yang tentang gunung ya maksudnya. Ini pertama kali juga ya. Mudah-mudahan ntar kalau itu ada cerita lagi yang di tempat yang lain Yes. gitu. Jadi makin berwarna deh kisah mistis kita. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah bantu kita support untuk like dan juga subscribe-nya. Oke. Jangan lupa komen kalau kalian punya cerita-cerita horor, siapa tahu di Ah. episode selanjutnya kalian bisa jadi narasumber duduk bareng kita di Betul. sini. Bye bye. Bye bye.